Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ani Widyastuti MP, eh, yang terhormat Ibu Ani Widyastuti SPMP PhD selaku Kaprodi Magister Fitopatologi dan Bapak Dr. Subuta selaku Kaprodi Magister Ilmu Hama Tanaman, dan yang saya hormati seluruh narasumber dan juga moderator serta seluruh peserta talk show yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti talk show pada hari ini, baik yang mengikuti melalui Zoom Meeting maupun streaming YouTube Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selamat datang dalam acara Prodi Pascasarjana Menyapa Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan dua program studi dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Gadjah Mada, yaitu Magister Fitopatologi dan Magister Ilmu Hama Tanaman. Sebelum acara siang hari ini dimulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurbaroroh, mahasiswa Magister Fitopatologi yang akan memandu jalannya acara pada siang hingga sore hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu talk show bersama Kaprodi, alumni, mitra, dan juga mahasiswa yang dilanjutkan dengan foto bersama dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Memasuki acara inti yaitu talk show, sebelumnya saya ingin memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu yaitu Saudari Yuni Apriliana. Baik, kita sapa dulu moderator kita. Halo Yuni. Bagaimana suaranya terdengar? Iya, terdengar. Baik. Bagaimana Yuni sudah siap memandu jalannya talk show pada siang hari ini? Ya, siap. Oke. Oke, sedikit informasi terlebih dahulu ya bagi Sobat Vito dan juga IHT semuanya. Nah, Saudari Yuni ini merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hama Tanaman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Saudari Yuni untuk memandu jalannya acara pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terdengar? Sudah ya? Oke, terima kasih Iva atas waktu dan perkenalannya. Halo, selamat siang semuanya. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan Iva ya, saya Yuni yang pada hari ini diberi kesempatan untuk menjadi moderator begitu. Bagi saya ini tugas yang cukup berat gitu, karena saya harus jadi moderator di siang hari gitu kan, jam 1 siang gitu. Jam-jamnya orang-orang setelah istirahat makan gitu kan, kemudian jam-jamnya orang ngantuk gitu. Nah takutnya bukan para hadirin gitu yang ngantuk, tapi saya kan jadinya repot ya kalau saya ngantuk gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap happy dan semangat gitu. Karena pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang program studi Magister Fitopatologi dan Ilmu Hama Tanaman UGM, tentunya bersama orang-orang yang seru, orang-orang yang keren gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, di sini saya panggilnya para hadirin tuh Sobat Vito dan IHT gitu. Nah, di sini kita sudah bersama dengan kepala program studi gitu, masing-masing dari Fitopatologi dan Ilmu Hama Tanaman UGM. Di sini ada Ani Widyastuti selaku kepala program studi Fitopatologi. Oh, ketua, maaf Ibu. Oke. Ketua program studi Fitopatologi UGM, dan sebelahnya ada Bapak Suputa selaku ketua program studi Ilmu Hama Tanaman UGM. Oke, selamat siang Bu Ani dan Mbak Uta. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Nah, selain dengan ketua program studi gitu, narasumber kita hari ini tuh cukup banyak gitu ya, untuk apa ya, meyakinkan para sobat Vito dan IHT nih untuk bisa join bersama kami gitu di sini. Nah, pertama saya ingin menyapa dulu dari mitra kita yang telah hadir. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Pertama ada dari Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura yang diwakili oleh Ibu Rita. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang, halo Sobat Vito dan Sobat Hati. Kemudian selanjutnya ada dari BC yang diwakili oleh Pak Salam. Selamat siang Pak Salam.
Selamat siang, senang bisa bergabung Bu Ani, Pak Puta. Terima kasih. Nah, selain dari mitra, kita juga ada alumni nih. Nah, dari alumni ada dari fitopatologi dan ilmu tanaman UGM. Nah, dari fitopatologi saya ingin menyapa dulu Mas Danar. Selamat siang Mas Danar. Selamat siang, halo Sobat Vito, Sobat IHT, selamat siang. Kemudian yang dari IHT nih ada Mbak Nike. Halo Mbak Nike, selamat siang. Halo, selamat siang semuanya buat Sobat IHT dan juga Sobat Vito. Dan yang terakhir saya ingin menyapa narasumber mahasiswa nih. Ada dua juga yang pasti ya, dari fitopatologi dan IHT. Ya dari IHT dulu deh, ada Mas Mesa. Halo Mas Mesa, selamat siang. Halo Pak, Ibu, halo semuanya. Selamat siang. Dan ada Mbak Rizky dari fitopatologi. Selamat siang Mbak Rizky. Selamat siang semuanya. Mbak Yuni, dan tadi kita sudah menyapa para narasumber yang asik-asik dan seru-seru gitu ya. Terlihat gitu dari ekspresi yang sumringah. Kita jangan sampai kalah untuk semangat gitu kan pada siang hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang magister ya, atau S2 gitu. Nah, menjadi mahasiswa pasca sarjana khususnya S2 itu merupakan impian banyak orang gitu. Teman-teman saya itu banyak gitu yang pengen S2 gitu, tanya tips dan trik gitu kan kadang-kadang. Nah, kemudian dalam memilih S2 itu kita juga mempertimbangkan jurusan gitu. Nah, khususnya di sini dari Fakultas Pertanian. Ada beberapa jurusan diantaranya fitopatologi dan ilmu tanaman. Sebenarnya di beberapa universitas itu juga ada jurusan fitopatologi dan ilmu tanaman, tapi mungkin namanya yang berbeda, tapi bisa jadi mata kuliahnya. Hanya saja nih ya, kira-kira kenapa sih kita perlu memilih dan mempertimbangkan untuk bisa masuk gitu menjadi mahasiswa magister fitopatologi dan ilmu tanaman UGM gitu. Nah, saya ingin minta pendapatnya dulu nih langsung dari Kaprodinya. Pertama, saya ingin minta pendapatnya Bu Ani. Gimana Bu Ani? Kenapa kita perlu memilih dan mempertimbangkan untuk kuliah di fitopatologi? Oke, terima kasih Mbak Yuni, keren banget ini moderatornya. Saya tes suara dulu, terdengar ya? Oke, ya pertanyaannya tadi menarik banget. Jadi mengapa kita harus memilih magister fitopatologi? Kalau Sobat Vito, Sobat IHT juga pasti sudah tahu ya, kalau di dunia proteksi tanaman itu bidang kita itu sangat dekat dengan bidang patogen atau penyakit tumbuhan atau hama tanaman gitu. Nah, kalau kita mempelajarinya itu bidang penyakit, patogen tumbuhan, maka untuk studi lanjutnya itu namanya adalah fitopatologi gitu ya. Jadi sesuai namanya fitopatologi. Nah, bagaimana dengan fitopatologi, magister fitopatologi di UGM gitu. Nah, kami yang jelas Mbak Yuni ya, kalau dari dosen-dosennya, jadi di Departemen HPT itu yang kami mengampu dua prodi itu tadi, Fito dan Hama, itu semua dosennya sudah 100% itu bergelar doktor begitu. Jadi kalau sudah doktor itu kepakarannya jelas sudah tidak diragukan lagi, dan bahkan ya lebih dari 50% itu profesor ya, ada di departemen kami gitu, baik dari Fito maupun dari Hama itu tadi gitu. Nah, itu dari dari dosen-dosennya. Ya, kemudian juga untuk kepakaran masing-masing dosen itu kalau fitopatologi nanti juga ada pembagiannya, dan itu sudah sangat lengkap di tempat kami gitu. Jadi ada yang mempelajari bidang prokariot atau bakteriologi dan kawan-kawannya begitu ya. Jadi ada yang mikologi, kemudian ada yang virologi, dan itu nanti ada istilah subspesial submajor gitu. Jadi nanti ada yang interaksi molekuler. Kalau teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang molekuler, sekarang juga tentang misalnya pemodelan begitu, ya, ada yang mendalami begitu. Nah, itu ya dari kepakaran. Kemudian di fitopatologi sendiri, teman-teman, Sobat Fito, Sobat IHT, itu kami juga sangat mendalami tentang fitopatologi tropika gitu. Jadi itu kekasan di tempat kita ya, Pak Puta, karena
ya masalah di tropik itu akan sangat berbeda dengan masalah-masalah yang ada di subtropik gitu, dan itu masuk ke visi misi kami itu yang jelas, sehingga itu nanti kuliahnya juga akan relate ke situ. Jadi kami bisa mengatakan bahwa itu kekhasan kami, sehingga teman-teman yang nanti alumni dari kami itu selain menguasai kepakaran sesuai minat tadi, juga fitopatologi tropika itu tadi, kimia bekal itu. Gitu, Mbak Yuni. Oke, terima kasih Bu Ani atas ceritanya ya. Jadi begitu, bahwa dari segi segi dosennya tidak pada dokter, kemudian kepakarannya juga udah oke ya, kemudian ada yang bakteriologi, virologi, kemudian ada yang ekologi juga gitu. Nah kemudian sekarang untuk yang ilmu hama tanaman nih Pak, gimana Pak? Silahkan bisa diceritakan. Saya pikir itu hampir sama dengan yang fitopatologi tadi ya. Ada beberapa kekhasan ya, dosen kita sudah tadi dijelaskan punya spesifikasi. Kalau di hama itu misalnya kami sebagian besar memang entomologis, tapi di dalam entomologis itu ada yang menguasai betul mengenai manajemen resistensi itu sendiri. Ada biological control, ada sendiri, ada taksonomi, ada ekologi kimia serangga. Sehingga itu kemudian kami sinergis di dalam mengembangkan program studi ini. Nah, tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa ada kekhasan di sini ya, di UGM itu. Kalau kami yang di hama ini, kami akan mempelajari hama-hama yang khususnya yang ada di Indonesia. Ya, itu mulai dari garis balistik bagian barat maupun yang bagian timur, itu kami mempelajari semua. Dan ini merupakan hal yang sangat menarik. Karena apa? Banyak buku-buku entomologi itu di-create dari negara-negara yang tadi subtropis ya, bukan dari negara tropis ya. Nah, kami mempelajari itu semua. Jadi kami kuat di beberapa disiplin, misalnya seperti biological control, misalnya patogen serangga misalnya, kemudian juga predator, parasitoid, kemudian juga di IPM, terutama IPM ini sebetulnya mewadai baik hama maupun fito ya Bu Ani ya. Jadi kami banyak mengembangkan mengenai integrated pest management atau pengelolaan hama terpadu yang saat ini itu sudah masuk banyak hal variannya, mulai dari area wide integrated pest management, di dalamnya di situ ada juga Internet of Things misalnya, ada precision agriculture, kemudian ada macam-macam ya. Dan kami juga mengembangkan yang disebut dengan artificial intelligence misalnya, bagaimana mengidentifikasi hama dengan menggunakan HP ya, dan sebagainya. Itu kami kembangkan dengan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri. Makanya nanti ada juga narasumber tadi dari Direktorat Perlindungan Tanaman, ada dari PT Visi Internasional TBK, itu juga merupakan mitra kerjasama kami di dalam bidang pembelajaran dan penelitian. Gitu Mbak. Oke, sangat menarik sekali ya Sobat Vito dan Sobat IHT, ini penjelasannya udah sangat menggambarkan gitu bagaimana kami gitu di sini Magister Fitopatologi dan IHT itu turut ikut berkembang juga gitu ilmunya terkait molekuler, kemudian lebih khas lagi kita di Indonesia ya terkait yang tropis-tropis gitu ya kan, dan juga itu tadi ada spesifikasi masing-masing dari para dosennya. Nah, terkait apa ya, mungkin program-program yang mungkin ditawarkan oleh program studi ini. Jadi kan kemarin gitu untuk S1 Pak Menteri itu mencanangkan kampus merdeka gitu, ada yang magang, kemudian exchange dan lain sebagainya. Sedangkan memang kita sadari ya bahwa kita sudah globalisasi gitu, Indonesia bisa kemana, yang dari negara mana bisa ke Indonesia, dan semua informasi bisa diakses dari manapun gitu. Nah untuk prodi fitopatologi dan IHT sendiri, apakah ada mungkin beasiswa atau ya program-program exchange seperti itu, apakah kita diberi kesempatan untuk ke sana dan diwadahi, diberi informasi begitu? Mungkin dari Pak Putra dulu bisa memberikan cerita. Oke, ya, beasiswa cukup banyak ya. Jadi baik beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Nah nanti kalau untuk yang exchange itu mungkin Bu Ani juga di EMS dulu ya. Sekarang namanya apa Mbak? Jadi berubah itu ya? Masih ada ya EMS ya. Nanti mungkin akan lebih banyak diceritakan. Beasiswa bisa melalui beasiswa nasional maupun internasional. Misalnya kalau di nasional itu ada LPDP, ada beasiswa S2 Dikti ya. Kemudian ada beasiswa dari pihak swasta, misalnya Tanoto Foundation misalnya, kemudian beasiswa instansi dari
Kementerian Pertanian, ini biasanya kalau dari kementerian itu beasiswanya nanti sistemnya kerjasama ya. Jadi nanti staf dari kementerian itu akan disekolahkan oleh kementerian, dibiayai. Ya, baik yang banyak masuk di tempat kami tentu yang related dengan keilmuan kami, yaitu dari karantina maupun dari Direktorat Perlindungan. Ya. Perlindungan itu baik perkebunan, kemudian hortikultura maupun tanaman pangan. Ya. Kemudian yang dari luar itu yang sudah-sudah yang selama ini dimanfaatkan oleh mahasiswa kami, yaitu ada Erasmus Mundus, itu Uni Eropa ya. Jadi bisa nanti kalau visanya saya ingin ya, bisa pergi kemana-mana ya. Jalan-jalan sambil belajar, keliling Eropa sambil belajar. Dulu ada mahasiswa itu yang mengambil itu di Jerman, kemudian belajar hand drawingnya ada di Belanda, kemudian mengajar analisis DNA-nya di Swiss dan lain sebagainya. Jadi ini muter-muter gitu ya. Dan itu sangat sangat bebas, sehingga S2 ilmu hama dan Vito nanti ya, hama itu sangat sinergis dengan program pemerintah yang Merdeka Belajar ya. Bahkan ini sebelum dicanangkan Merdeka Belajar, nanti ada beberapa, mungkin nanti ada alumni ya, Mbak Nike mungkin dan sebagainya, nanti bisa bercerita dulu waktu sekolah S2 di sini apakah juga mengikuti program tersebut ya. Juga ada program-program beasiswa, mungkin nanti bisa dicari dari data website beasiswa secara umum ya. Tapi yang sering dipakai itu seperti tadi ada Fulbright ke Amerika Serikat misalnya, kemudian ada program JASO ya. Kalau JASO itu setahun di Jepang ya. Nah itu biasanya untuk tesis ya, mahasiswa S2 tesisnya di Jepang setahun misalnya. Dan juga yang seperti Mbak Nike nanti lebih banyak Mbak Nike akan sampaikan itu kerjasama antara dosen kita yang di ilmu hama dengan pihak luar negeri. Waktu Mbak Nike itu dengan IRI misalnya, sehingga mahasiswa itu bisa belajar di Filipina untuk melakukan riset di sana dan sebagainya. Saya kira seperti itu mungkin. Iya, juga sangat komplit ya tadi penjelasannya Pak Putra. Saya juga hanya ingin menambahkan yang sama sebenarnya begitu. Di Vito itu juga kerjasama dosen-dosen kita terutama dalam bidang penelitian itu sudah sangat luas dan mendunia gitu. Nah, dalam kerjasama itu biasanya kita ada kesempatan riset-riset itu kita bisa mengerjakan bergabung dalam proyek yang skala besar itu tadi ya, internasional, nasional bahkan internasional gitu. Misalnya di Vito itu kami bahkan saat ini pun masih ada kegiatan penelitian kerjasama dengan Asyar dari Australia begitu. Mungkin di Hama juga sama ya gitu. Dan itu banyak sekali mahasiswa yang ikut dalam penelitian, yang tergabung dalam penelitian tersebut. Mungkin Mbak Yuni juga termasuk Mbak Yuni ya. Mbak Yuni ya. Mbak Yuni juga dari ASEAN tuh beasiswanya. Begitu. Jadi dengan bergabung di situ, karena permasalahan yang diangkat kan pasti permasalahan global gitu. Jadi keilmuan teman-teman mahasiswa itu juga diangkat ke ranah keilmuan global itu tadi. Dan biasanya kalau ada kesempatan, maksudnya nanti juga akan ada kesempatan misalnya untuk exchange, untuk melakukan riset atau konferensi gitu. biasanya. Iya, betul konferensi begitu. Itu kita juga ditawari untuk mahasiswa, karena tahun lalu juga beberapa mahasiswa ada yang dari Magister Fitopatologi juga karena kebetulan pandemi tapi tetap ditawari untuk ikut ke Australian Seminar on Plant Pathology (ASPP) gitu tahun lalu, dan itu tetap berbayar walaupun online ya, dan itu ada mahasiswa yang ditawari di sana. Jadi seperti itu Mbak Yuni, ada kerjasama yang memungkinkan mahasiswa itu bisa bergabung di sana secara internasional begitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Putra dan Bu Ani atas ceritanya. Jadi itu tadi bahwa kita sebagai mahasiswa juga diberi informasi dan kesempatan, bahkan diajak untuk bergabung di kegiatan-kegiatan internasional gitu. Oke, nah tadi Pak Putra udah nyenggol-nyenggol alumni nih. Sekarang kita mau tanya deh gitu, untuk memvalidasi gitu kan. Kayaknya kuliah di Fitopatologi sama IHT seru banget gitu kan. Nah sekarang kita akan langsung ke alumni nih. Dari alumni ini saya bawaannya tuh pengen tanya tips dan trik gitu. Tips dan trik kerja lah apalah gitu ya kalau di alumni. Nah
sekarang kita akan bertanya gitu, dulu gimana sih pengalamannya selama kuliah di fitopatologi dan IHT, apakah benar gitu, ada program-program tadi yang seperti dijelaskan, dan fasilitas-fasilitasnya juga sangat mendukung, begitu. Kemudian ilmu yang didapatkan apa aja, dan seberapa signifikan gitu peran atau ilmu yang didapatkan untuk karir yang sekarang. Dan, mungkin pertama saya mau ke Mas Danar dulu. Selamat siang Mas Danar, halo, bisa bergabung? Ya, halo. Halo Mbak Yudi. Ya. Sebelum bercerita ya Mas Danar, maaf, mungkin bisa spill sedikit gitu tentang Mas Danar gitu, kerja di mana sekarang gitu. Monggo silakan Mas Danar. Iya, terima kasih Mbak Yuni, Sobat Vito, Sobat IHT. Saya lulus dari S2 Fitopatologi tahun 2017, awal tahun, kemudian pertengahan saya alhamdulillah bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Pelelawan. Kemudian hingga 2019 awal ternyata saya diamanai untuk jadi salah satu dosen di UPN Veteran Yogyakarta sampai sekarang. Jadi sekarang saya ada di UPN Veteran Yogyakarta, sebelahan sebetulnya. Oke, monggo. Mungkin gimana Mas dulu tertekan nggak sih jadi S2 fitopatologi gitu, terus apa benar nggak sih fasilitasnya tuh selengkap itu dan apa ya gitulah, seru nggak kira-kira? Oke, ya. Tertekan nggak sih gitu ya, pertanyaannya itu yang paling terngiang tuh. Ya di mana aja ya, kalau mungkin menurut saya kalau kita menempuh pendidikan itu nggak mudah ya. Jadi yang namanya menempuh pendidikan tuh pasti sama dengan perjuangan, itu isinya berjuang aja setiap hari gitu ya. Tapi beruntung kalau kemudian saya dulu ternyata tepat memilih untuk berjuangnya di fitopatologi UGM gitu ya. Jadi tadi udah disampaikan Bu Ani dan itu 100% benar semua. Saya yakin sekarang lebih baik karena saya sering lewat UGM main ke dalam juga, itu udah berubah banget, dari luar aja kelihatan berubah apalagi di dalamnya ya. Jadi salah satunya dosen-dosen saya itu adalah orang-orang yang punya kepakaran dan pengakuan yang luar biasa. Tapi juga tetap ramah sama mahasiswanya, dan itu saya sekarang merasakan jadi dosen yang harus tetap pintar, harus selalu belajar, tapi harus tetap ramah, sabar sama mahasiswanya, itu nggak mudah ternyata. Tapi beliau-beliau bisa gitu ya. Nah itu salah satu yang saya contoh juga ya. Jadi kita keseharian itu bergaul dengan beliau itu terbuka sekali, bukan jarak yang jauh. Walaupun meskipun profesor apapun gelar beliau, tapi kedekatan itu tetap kita bisa dapat gitu. Jadi karena kesehariannya sama-sama, ilmunya ketularan, gayanya tertular. Saya masih ingat caranya Bu Ani kalau bimbingan sama saya, kalau bimbingan kadang saya mau praktekin, tapi kok kadang saya nggak bisa sesabar Bu Ani gitu ya. Ya itu itu yang sangat terngiang lah. Dan saya beruntung sekarang ketika saya bekerja, saya mengenal orang-orang hebat itu. Kalau saya ketemu orang, oh saya kenal itu dulu pembimbing saya, oh saya kenal itu dulu dosen saya gitu ya. Karena yang diceritakan tuh kalau ngomongin fitopatologi ya beliau-beliau ini, kalau kita ketemu sama sesama dosen atau ilmuwan di bidang ini ya yang diceritakan beliau-beliau ini gitu ya. Nomor satu itu. Nomor dua, fasilitas tadi juga udah disampaikan. Fasilitas itu singkatnya gini Mbak Yuni dan Sobat Vito, Sobat IHT. Saya selama kerja ketika diminta tolong atau diajak gitu, Mas pernah nggak pakai ini? Mas pernah nggak bikin ini? Jawaban saya pernah dong, saya pernah kalau itu Pak gitu. Jadi sederhananya gitu kalau fasilitas. Mas tahu nggak ini? Tahu, pernah gitu loh. Jadi ternyata itu baru terasa setelahnya gitu ya. Singkatnya gitu. Jadi itu pengalaman yang paling paling membekas lah di antara banyak sekali. Tapi yang sekali lagi Mbak, yang namanya pendidikan itu tetap yang perjuangan tadi memang bagiannya gitu. Oke,
terima kasih Mas Danan atas ceritanya. Kemudian kita akan mendengar ceritanya yang dari Magister Ilmu Tanaman nih. Yang saya dengar-dengar kan, saya juga Magister Ilmu Tanaman sih ya. Jadi ada hunting, kita praktikum lapangan ke goa atau ke sungai gitu untuk nyari serangga-serangga gitu. Itu seru banget gitu. Nah, tapi sekarang saya mau tanya nih ke kakak alumni saya gitu kan, Mbak Nike. Oke, gimana Mbak Nike? Hai semuanya. Hai Mbak. Kalau sharing soal bagaimana selama berkuliah di Magister IHT, sangat banyak ya, kebetulan sangat banyak karena biasanya saya sangat dekat dengan dosen-dosen yang ada di IHT khususnya, jadi sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan. Nah, kalau untuk selama berkuliah seperti yang Pak Putra sampaikan tadi, kebetulan saya dapat beasiswa dari IRI, International Rice Research Institute. Nah, beasiswanya ini agak sedikit berbeda dengan beasiswa-beasiswa lainnya karena beasiswa ini saya dapatkan berkat kedekatan dengan dosen-dosen yang ada di IHT. Nah, kebetulan pada saat itu salah satu dosen di IHT punya proyek kerjasama dengan IRI dan dia menawarkan beasiswa dan juga funding untuk riset dan ya lumayan lah, nggak perlu repot-repot kayak beasiswa lain yang daftarnya agak ribet. Nah, ini salah satu yang paling saya syukuri gitu. Kalau beasiswa lain kan harus tes ini dan tes itu. Kebetulan beasiswa ini agak sedikit spesial. Dan spesialnya lagi, saya dapat kesempatan untuk ikut training di Filipina pada saat itu. Awalnya sih mikir, wah ini trainingnya harus di Filipina, sementara masih kuliah, bukan pada saat libur semester. Takutnya dosen-dosennya galak, nanti nggak dibolehin berangkat gitu ya. Tapi pas ngajuin agak deg-degan sih, pas datengin kaprodinya, wah ini gimana ya, ditolak, tapi sayang gitu kan. Tapi pas ngadep mereka langsung support, oke, silakan berangkat gitu. Padahal udah 3 minggu sebelum UTS kali ya pas itu berangkat, tapi mereka tetap support gitu. Dan dosen-dosennya juga kalau malam sharing tugasnya ini, tadi materinya ini gitu. Jadi tetap nggak ketinggalan pelajaran meskipun sedang berada di Filipina gitu. Kalau teman-teman yang sekarang kan agak sobat IHT dan Vito sekarang beda nih, daring, jadi mau kuliah. Bisa minta rekamannya kita bisa minta rekamannya. Kebetulan pas zamannya saya nggak ada tuh daring-daringan ya kan, jadi mau nggak mau malamnya kirim-kiriman email dengan dosen dan lain-lain. Ya sangat menyenangkan sih ya, dan yang saya banggakan seperti kata Mas Danar tadi adalah hidup itu adalah banyak tekanan dan juga harus berjuang ya kan. Tapi yang saya dapatkan selama saya berkuliah di UGM diajarkan untuk selalu gigih, humble, dan juga banyak belajar dari senior-senior, dan itu menjadi salah satu juga bekal saya selama bekerja. Jadi saya belajar bukan hanya dari teori di kelas, bukan hanya dari praktikum gitu ya, tapi berkat dosen-dosennya juga saya belajar, oh satu saat saya harus jadi seperti Pak Suputa sih yang sering saya sebut ya dalam diri saya gitu. Saya mau jadi entomologi ini gitu kan. Jadinya biasanya saya belajar banyak dari beliau gitu kan. Wah, Bapak ini sangat gigih nih. Kemudian juga banyak kerjasama dengan orang lain nih. Dan itu saya terapin selama saya bekerja. Nah, kemudian berkaitan dengan fasilitas-fasilitas ya, baik praktikum maupun proyek-proyek dosen yang ada di kampus kita khususnya, itu sangat mendukung dalam karir saya gitu. Seperti Mas Danar sebutin tadi ya, kamu pernah pakai ini, kamu pernah pakai itu. Biasanya saya sih, ini mah gampang gitu kan ya. Soalnya dosennya udah diajarin, sudah terlatih gitu. Jadi ketika dikasih tugas apa aja, sampai sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional sudah 4 tahun, saya merasa saya mampu bersaing dengan teman-teman lainnya gitu. Meskipun mereka ada yang lulusan Belanda, ada yang dari Australia gitu ya. Tapi saya tetap, sama aja, UGM sama Belanda sama Australia sama aja gitu. Saya juga bisa kok seperti mereka. Jadi saya tetap pede aja gitu, maupun saya dari UGM yang katanya
kampus nasional, tapi ternyata kualitas saya internasional karena emang kampusnya sebagus itu. Oke, thank you. Oke, siap-siap. Terima kasih Mbak Nike. Menarik banget ya ceritanya dari Mbak Nike sama Mas Danar gitu. Kayak apa memang kuliah di sini gitu di Majelis Patologi dan IHT itu memang apa ya memberikan kita banyak ilmu dan membantu kita improve dalam karir begitu. Nah, katanya mungkin dengan peluang kerja nih. Biasanya mahasiswa itu juga kalau mau ambil jurusan lihat-lihat aku nanti kalau di sini kerja apa ya kira-kira gitu. Bisa cepat nggak sih dapat kerjanya gitu. Nah, saya mau tanya pandangannya dari alumni dulu nih. Mungkin dari Mbak Nike. Menurut Mbak Nike, gimana sih Mbak lulusan S2 IHT ini apakah gampang cari kerja atau sebenarnya susah banget gitu? Gimana Mbak? Kalau saya bilangnya gampang ya. Karena saya lulus 2018 bulan Februari, saya bulan Juninya udah keterima kerja gitu. Menurut saya gampang sih, karena apalagi sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agro, swasta maupun lembaga pemerintah sangat banyak membutuhkan lulusan FITO maupun IHT khususnya. Nah, jadi kalau dibandingkan jumlah perusahaan dan jumlah lulusan, kayaknya sih menurut saya sampai saat ini masih sangat dibutuhkan banyak gitu. Oke, berarti itu tadi ya, karena kita juga di sini dibekali oleh banyak ilmu, kemudian fasilitas yang lengkap, jadi kita bisa bersaing dengan perusahaan lain, jadi lebih mudah gitu. Nah, untuk Mas Danar sendiri nih pendapatnya Mas, mungkin teman-temannya fitopatologi ada pengalaman lain gitu, bisa diceritakan, silahkan. Iya, mungkin tentang ini ya, tentang peluang kerja juga tadi seperti disampaikan Mbak Nike, peluangnya banyak. Pertama peluangnya ada banyak yang untuk S2 fitopatologi, dan untuk kita yang dari UGM ini peluang diterimanya juga saya merasanya sih lebih besar atau lebih lancar lah gitu, karena memang nama UGM yang ada di pundak kita itu di sisi lain juga itu yang kemudian mendorong kita. Ditambah rekam jejak pendahulu alumni-alumni sebelum kita itu baik juga di kantor. Jadi saya sebenarnya dulu pertama kali bekerja di perusahaan yang sama dengan Mbak Nike sekarang. Jadi saya dulu sama Mbak Nike tuh rekan kerja, kemudian saya pulang kerja ke Jogja gitu ya. Di sana UGM tuh jadi salah satu yang dipertimbangkan sekali untuk rekrutmen. Jadi mungkin Mbak Nike bisa cerita lagi nanti. UGM itu jadi kalau ya simpelnya gini, kalau mau terima pegawai baru, karena kita peneliti di sana ya, ya kalau bisa kampusnya UGM dan inilah gitu ya, enggak satu-satunya, tapi kita jadi salah satu, dan kita menjadi warna di kantor itu karena UGM nggak sedikit di situ, dan juga yang dibutuhkan kemudian adalah yang lulusan S2 gitu. Jadi tidak hanya yang S1, tidak berhenti di S1. Sekarang pasar itu udah masuk ke step yang lebih tinggi lagi, S2 gitu. Jadi kalau sayang teman-teman sudah selesai S1 kalau tidak melanjutkan S2 gitu ya. Jadi pasarannya sekarang udah S2 nih gitu. Jadi kita ayo ikut berhenti, jangan di S1 ke S2, dan jangan lupa S2-nya fitopatologi dan ilmu hama UGM gitu. Oke, terima kasih Mas Danar dan Mbak Nike. Mungkin dari Pak Putra Samboni ada mau menambahkan Bu terkait peluang kerja gitu Pak dari lulusan kita, mungkin gimana profil lulusan lah? Ya, iya, profil lulusan kita memang kita kan lebih agak spesifik gitu ya, agriculture tapi lebih ke bidang, kalau fito, kalau kita hama di hama gitu ya. Nah, kemampuan diagnosis hama, kemampuan diagnosis penyakit ini menjadi penting. Kita itu kan ibaratnya seperti dokter tanaman ya. Jadi kemudian itu menjadi dibutuhkan. Termasuk tadi juga disampaikan oleh Mbak Nike dan Mas Danar ya. Ya, kalau ditanya pernah pakai ini, misalnya seringkali itu ditanya gini, bisa PCR. Itu kan sudah praktikum di sini ya, gitu ya. Sehingga itu menjadi hal-hal yang mudah. Dan peluang kerjanya selain di perusahaan multinasional, kemudian di pemerintahan, itu juga bisa entrepreneur ya. Bagaimana kemudian ada beberapa teman yang sekarang sedang menggiatkan untuk membuat biological control misalnya ya, menjual serangga predator atau parasitoid atau patogen serangga misalnya.
Yang itu tentu memang ini membutuhkan perjuangan tadi. Tapi bahwa entrepreneur itu juga tidak kalah pentingnya. Bisa juga mereka kemudian mendirikan suatu perusahaan yang dengan smart farming dan lain sebagainya, itu juga merupakan peluang besar. Yang mana kemudian masalah hama dan penyakit di pertanaman ini memang masalah yang paling sering muncul ya, mengemuka dibanding permasalahan lain ya. Meskipun permasalahan lain juga penting ya, tapi di sini penting. Saya kira itu ya profilnya ya. Dan Mbak Nika ini sama Mas Danang ya, alumni-alumni dan semua mahasiswa di sini kebetulan, bukan kebetulan sih, memang rajin-rajin gitu. Jadi Mbak Nika itu bahkan menemukan beberapa spesies baru untuk parasitoid ya, yang selama ini kita bilang spesies ini ternyata bukan dan sebagainya. Makanya dan juga berkolaborasi dengan orang-orang di Eropa dan di mana untuk publikasinya. Makanya kenapa mungkin saya menambahkan juga kenapa di tempat kita ini tidak kalah dengan luar negeri ya, karena UGM International University. Kemudian akreditasi kita juga memang masih sporadis ya, tetapi secara umum akreditasi kita itu kan selalu A atau kalau sekarang unggul ya. Kalau nanti kita juga untuk akreditasi di tingkat internasional. Saya kira itu tambahan. Mungkin saya nambahin aja ya, karena tadi Pak Puta juga sudah lengkap. Jadi selain yang disebutkan Pak Puta, itu untuk profesi-profesi yang spesifik terkait dengan proteksi tanaman ya Pak Puta, misalnya di badan karantina, POPT, sekarang juga rekan-rekan kerja yang ada di sana juga sudah sangat bersemangat untuk melanjutkan studi di S2 ya, POPT juga demikian ya. Jadi mungkin sobat Vito, sobat IHT yang berkarir di sana juga silakan. Kami akan senang sekali jika rekan-rekan juga bergabung dengan kami begitu. Dan itu tentang profil. Jadi selain tadi ya peneliti baik itu di institusi nasional maupun di private company seperti Mbak Nike gitu. Kemudian dosen untuk menjadi pendidik begitu. Dan kami juga di program magister juga menyiapkan mahasiswa yang memang ingin studi lanjut nantinya begitu ya Pak Puta ya. Jadi kita siapkan dan sehingga mereka nanti kalau ingin studi lanjut S3 itu gambarannya seperti apa begitu. Jadi kita juga sudah melatih, kalau misalnya penelitian juga sudah mulai supaya mahasiswa magister itu juga mengembangkan metode seperti itu. Jadi berlatih untuk menjadi peneliti ya begitu. Nanti supaya kalau mau ingin S3 di luar negeri juga sudah siap. Sudah siap. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Uta dan Bu Ani. Oke, dari penjelasannya Ibu dan Bapak Kapolri sama alumni dia tuh udah bikin, aduh kayaknya emang harus nih milih fitopatologi atau ilmu hama tanaman gitu kan. Tapi, tapi kita juga ini tadi disinggung bahwa perusahaan-perusahaan di luar sana itu memerlukan lulusan-lulusan dari Fito dan IHT, dan juga ilmu itu sangat sangat dibutuhkan gitu di era yang seperti ini. Nah, sekarang kita mau validasi lagi nih ke mitra gitu. Mitra itu kalau diakreditasi itu seperti pengguna lulusan kita gitu. Jadi sekarang kita mau berbincang-bincang dengan mitra. Di sini tadi ada Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura dan juga dari PT BC begitu. Nah, mungkin di sini saya ingin tahu gitu, sebenarnya ini pertanyaan yang mungkin menurut saya filosofis ya, tapi mungkin pertanyaannya nggak sefilosofis itu juga. Jadi sebenarnya gitu, ilmu hama tanaman dan fitopatologi begitu itu seberapa penting sih diperlukan gitu untuk yang era sekarang ini, dan juga di di perusahaan-perusahaan atau di instansi Kementerian Pertanian begitu. Nah, mungkin untuk ini saya boleh minta ceritanya atau sharingnya dari Bu Wita dulu deh gitu, yang dari Direktorat Perlindungan Tanaman Horti, dan mungkin juga Bu Wita bisa memperkenalkan dirinya secara singkat gitu, spill tentang Bu Wita sendiri atau mungkin Direktorat Perlindungan Hortikulturanya gitu. Silakan Ibu. Ya, baik. Halo Sobat Vito dan Sobat IHT, saya Wita Khairia dari Direktorat Perlindungan Hortikultura. Tepatnya karena kami sekarang sudah fungsional semua ya, jadi tepatnya kami di kelompok. Mungkin saya di sini cerita dulu ya Mbak Yuni ya, terima kasih.
terkait dengan performa lulusan UGM nih yang ada lulusan Vito dan IHT nih yang ada kebetulan ada di ruangan saya. Kebetulan bekerja sama dengan saya nih ya. Jadi memang benar Sobat Vito dan Sobat IHT di Direktorat Pelindungan Hortikultura ini ada beberapa lulusan dari Prodi Vito maupun IHT. Kebetulan ada di tempat saya ya, mereka bekerja terkait dengan kinerja mereka ini yang lulusan Vito dan IHT itu sangat bisa diandalkan. Jadi mereka mempunyai kemampuan dan kompetensi yang sangat tinggi dalam mendukung bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat, dalam hari ini ya Direktorat Pelindungan Hortikultura ya. Nah, itu mereka sangat bisa diandalkan. Jadi kita selalu setiap ada kesempatan selalu melibatkan teman-teman yang dari Vito maupun yang dari IHT. Kebetulan yang tadi saya sebutkan ada di ruangan bersama dengan saya, bekerja sama dengan saya. Mungkin selain performa lulusan Vito, tapi mungkin saya sebutkan juga nih terkait dengan dosen-dosennya nih, dosen-dosen yang Vito. Kebetulan nih kami di Direktorat Pelindungan Hortikultura sering bekerja sama ya dengan perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Gadjah Mada. Jadi saya yakin apalagi akademisi ya pasti keilmuannya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Tapi memang selain keilmuannya sangat luar biasa, dosen-dosen yang di Vito maupun IHT itu juga humble ya. Kemudian selalu ceria, semangat kerjanya tinggi, sehingga kita sangat sering mengundang, saya sebut aja misalnya Pak Suputa ya, kita sering mengundang Pak Suputa, kemudian dari Vito mungkin ada waktu dulu Pak Bu Subandiah ya, Bu Subandiah, kemudian dan lain-lain kita sering bekerja sama ya, jadi baik lulusannya maupun dosen-dosennya itu sangat luar biasa. Kemudian tadi Mbak Yuni, seberapa penting ilmu Vito dan IHT ya di direktorat? Itu di ilmu Vito maupun IHT itu sangat diperlukan di Direktorat Perlindungan Hortikultura yang kami berkecimpung di dalam pemerintahan ya. Nah, pemahaman terkait dengan fitopatologi maupun ilmu hama tumbuhan tersebut itu menjadi berkontribusi ya, sangat berkontribusi kepada kami dalam menyusun kebijakan terkait dengan bagaimana pengendalian OPT di Indonesia loh. Bukan hanya ini hortikultura ya di Indonesia. Nah, sekarang ini apalagi OPT menjadi tantangan tersendiri dalam perdagangan global ya. Jadi tadi Pak Suputa sudah menyampaikan bahwa kita tidak hanya harus tahu bagaimana perkembangan OPT di negara kita, tapi kita juga harus tahu bagaimana perkembangan OPT di negara lain ya. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa perdagangan internasional sekarang ini seperti ekspor impor itu juga akan berkontribusi, berpotensi menjadi pintu masuknya OPT baru ya di Indonesia. Baru-baru ini dunia itu dihebohkan dengan adanya serangan Spodoptera frugiverda ya Pak Puta ya, yang sangat berkembang cepat dan juga terjadi banyak di beberapa negara ya. Nah, di Indonesia sendiri melalui expert ilmu hama tumbuhan itu sudah bisa mengantisipasi bagaimana pengendalian Spodoptera frugiverda tersebut. Jadi peran dari Direktorat Perlindungan dalam hal ini di Kementerian Pertanian ada di 3 Direktorat Jenderal ya, tadi disebutkan Pak Putra, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perlindungan Perkebunan, dan karantina tumbuhan itu sangat diperlukan dalam pengamanan pangan nasional. Begitu Mbak Yuni. Oke, terima kasih Ibu atas ceritanya. Berarti memang sangat begitu penting ya. Itu hal yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya gitu. Kayak tadi ada karantina, kemudian ada hama atau penyakit yang masuk. Nah seperti itu kan masyarakat umum mungkin kurang aware gitu. Jadi sebenarnya padahal itu penting banget gitu. Nah mungkin kita beralih ke Pak Salam nih yang di PT swasta gitu di DC. Nah, mungkin itu tadi sama dengan yang Bu Wita ya. Jadi bagaimana sih performa lulusan di perusahaan Bapak gitu, dan juga ilmu-ilmu yang diperoleh dari sini itu apakah benar-benar bisa teraplikasikan di perusahaan atau tidak gitu. Dan mungkin itu tadi Pak Salam bisa
apa ya kalau bahasa gaulnya spill sedikit lah tentang gitu atau tentang Pak Salamnya sendiri gitu. Monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Salam buat Sobat Vito dan IHT. Terima kasih. Pertama-tama kami diberikan waktu untuk sharing. Baik, langsung saja terkait pertanyaan yang disampaikan tadi, mungkin kurang lebih sama nanti terkait performance dari lulusan Magister Vito dan IHT. Saya mungkin akan menjelaskan apa yang saya rasakan. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan, saya bekerja di PT Bisi Internasional Tbk di Laboratorium Proteksi Tanaman, Departemen Bioteknologi. Jadi kurang lebih selama 17 tahun saya bergabung di PT Bisi. Mulai saya mungkin masuk terus berinteraksi dengan teman-teman lulusan dari Magister Vito dan IHT. Waktu itu ada yang mulai dari awal sampai mungkin sekarang beberapa waktu terakhir saya mungkin salah satu dari bagian BC yang menyeleksi untuk teman-teman bisa masuk di PT BC seperti itu. Jadi ada dua hal yang ingin saya sharing atau saya sampaikan terkait lulusan IHT, performance-nya seperti itu ya. Yang pertama adalah karakteristik. Jadi karakter lulusan UGM dalam hal ini bukan karakter personal, tapi karakter secara umum. Yang saya catat adalah karakteristik dari lulusan UGM ini, mereka ini mudah bergaul atau luwes, mudah bekerja sama, tidak eksklusif, kemudian kreativitasnya tinggi, seperti itu. Dan karena ini karakteristik, saya kira ini adalah bukan hal yang kebetulan, tapi memang satu karakter yang terbentuk karena memang difasilitasi atau di-create sedemikian rupa pada proses pendidikan di UGM sehingga karakter ini rata-rata muncul di setiap individu seperti itu. Jadi kalau menurut saya berkuliah atau melanjutkan di UGM itu nanti karakternya akan berbeda dengan yang lain dalam arti positif. Kalau misalkan ini orang ini kayaknya enak bekerja sama ya, kalau ada kesulitan mau bekerja bersama-sama, itu bisa salah satunya saya pastikan itu mungkin lulusan UGM seperti itu. Selain mungkin ngomongnya tidak enak, nggak kaku, nggak tanda kutip lu gue yang gimana gitu ya. Yang kedua, mungkin disadari atau tidak, antara dunia pendidikan, perkuliahan, dengan dunia kerja itu ada gap. Ada perbedaan, ada transisi. Nah, dunia kerja membutuhkan sesuatu yang ingin cepat. Misalkan kami kan dunia swasta, terlebih ada kesan nanti profit motif ya Bu ya. Jadi dalam hal-hal tertentu kami ingin segera orientasinya ada keuntungan seperti itu. Nah, terkait ini kami menyeleksi kandidat-kandidat itu yang memiliki skill yang kami anggap akan membantu kami mencapai tujuan. Nah, saya menganalogikan masa transisi ini atau kami menyeleksi skill ini, kalau masa tumbuh kembang anak, ada yang merangkak, ada yang belajar jalan, kemudian jalan, ada yang berlari. Nah, kami melihat lulusan UGM ini ketika memasuki dunia kerja, minimal itu sudah belajar jalan. Jadi kami hanya butuh waktu tidak cukup lama untuk mendampingi jalan, sehingga kemudian mereka akan bisa berlari cepat, dan itu yang yang dibutuhkan oleh kami di dunia kerja seperti itu. Nah,
tentu saja karakter-karakter lulusan yang cepat beradaptasi, misalkan dari dunia pendidikan, kemudian ada peralatan-peralatan yang sedikit berbeda di institusi, di swasta seperti itu. Karena tadi teman-teman Kanike juga menyampaikan, alat ini tahu nggak? Bukan saja tahu, tapi bisa ya. Nah, mungkin terkait kecepatan dalam menggunakan peralatan-peralatan yang sebelumnya ada, untuk lulusan UGM saya yakin kita hanya butuh beberapa saat mendampingi, nanti akan bisa jalan sendiri. Nah, hal itu juga tidak terjadi dengan sendirinya, karena saya yakin UGM itu dalam menyusun untuk program-programnya itu memang melibatkan pihak ketiga, di antaranya mitra, dan saya sendiri memang sudah sering diajak menjadi mitra, baik untuk kuliah kamu. Jadi teman-teman dulu magister pemuliaan juga sempat kunjungan ke lab kami untuk melihat peralatan kami, terutama untuk molekuler dan genetic engineering seperti itu. Terus kami juga ada pelatihan yang memang topik-topik khusus dilakukan di UGM seperti itu. Untuk tadi Pak Putra pengembangan biokontrol itu juga salah satu concern di perusahaan kami seperti itu. Jadi memang program yang disusun sedemikian rupa oleh UGM itu nanti akan menyentuh, memang ketika lulusannya itu gampang diterima di perusahaan, karena memang dibekali UGM-nya sudah tahu apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mungkin seperti itu yang saya rasakan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa penting ilmu hama dan penyakit mungkin ya untuk perusahaan. Jadi perlu diketahui bahwa kami adalah perusahaan produsen benih multinasional. Jadi kami memproduksi benih untuk nanti didistribusikan di dalam dan luar negeri. Nah, terkait dengan produksi benih di perusahaan kami sendiri, nanti ada macam-macam bagian. Jadi ada bagian research, pemuliaan atau pemulia, kemudian ada laboratoriumnya macam-macam. Di biotek saya di lab proteksi tanaman, kemudian ada lab kultur jaringan, lab fisiologi tanaman, lab molekuler breeding, kemudian ada lab quality control. Terus ada bagian lain seperti bagian produksi, bagian marketing, agronomis, dan semua bagian itu ternyata memang kalau dalam hal produksi benih itu tidak akan jauh dengan hama dan penyakit, Bu. Jadi untuk breeding misalkan, pemuliaan. Jadi untuk pemuliaan, produsen benih ini kan produk akhirnya benih. Nah, perusahaan benih di Indonesia ini tidak satu dua, dan tidak hanya pemiliknya itu dalam negeri, tapi luar negeri. Dibutuhkan daya saing yang sangat mumpuni supaya bisa bersaing, tidak hanya di kancah dalam negeri. Nah, salah satu jika ingin menjual benih baik dalam dan luar negeri, salah satu karakter selain produktivitas tinggi adalah ketahanan terhadap hama penyakit. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli benih, pasti nanti yang ditanya adalah ini produktivitasnya bagaimana. Nah, setelah itu ini tahan nggak terhadap virus, ini tahan nggak terhadap hama. Nah, jadi ilmu hama dan penyakit ini sangat penting, terutama di perusahaan kami. Jadi mulai dari pemuliaan, kemudian ke produksi. Di produksi juga ketika memperbanyak nomor-nomor, ini nanti tantangannya adalah nomor yang akan diperbanyak itu atau tidak terhadap hama penyakit seperti itu. Nah, kemudian di bagian marketing ini kan langsung nih jualan di lapang nih, langsung berantem sama kompetitor. Nah, nanti mereka senjatanya adalah, oh ini nih saya punya benih jagung nih, produktivitasnya bagus,
Dan yang jelas adalah tahan gulai. Nah, seperti itu. Kalau berbicara jagung, mesti berbicara gulai. Nah, kalau jagung yang nggak tahan gulai, sudah nggak akan dilirik gitu ya sama pasar seperti itu. Nah, kemudian bahkan di processing sendiri, di bagian ketika benih sudah ada kan harus diproses sedemikian rupa, nanti ada dikasih pewarna, dikasih bahan tertentu. Nah, itu juga memerlukan ahli hama dan penyakit, terutama untuk nanti menanggulangi patogen terbawa benih seperti itu. Jadi saya kira sangat banyak peluang dan tantangan terkait ilmu hama dan penyakit. Jadi kalau kuliah di Magister Hama dan Penyakit itu salah satu pilihan yang tepat karena di lapangan kerja sangat dibutuhkan. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Salam atas sharingnya dan juga Bu Wita. Begitu, nah itu tadi Sobat Vito dan IHT. Kita sudah mendengar penjelasan dari 3 orang penting loh. Ini ada dari Kaprodi, alumni, dan juga mitra gitu. Masa iya sih Sobat Vito dan IHT masih belum yakin gitu untuk bisa join bersama kami di Fitopatologi atau Magister Ilmu Hama Tanaman gitu. Nah, cuman mungkin itu ya, karena apa ya, ini kan masih itu dari Kaprodinya, kemudian dari alumni sama mitranya. Gimana kalau mahasiswanya gitu? Kan mahasiswa kan bisa jadi lebih jujur ya. Gitu. Nah, mungkin sekarang kita langsung ke mahasiswa nih. Nah, di sini ada yang dari Ilmu Hama Tanaman, itu tadi ada Mas Mesa, dan Fitopatologinya ada Mbak Rizky. Nah, dari untuk mahasiswa gitu, saya ingin sharingnya tentang suasana belajar di kampus gitu, di Fitopatologi atau di Ilmu Hama Tanaman. Sekarang kan lagi ongoing nih gitu. Sebenarnya yang telah tadi dijelaskan oleh yang sebelum-sebelumnya emang benar valid seperti itu, atau sebenarnya enggak juga ya, mungkin ya. Nah, mungkin kita langsung mendengarkan dari mahasiswanya gitu. Yang pertama mungkin dari Mas Mesa dulu nih, dari Ilmu Hama Tanaman. Nah, Mas Mesa ini ya untuk FYI gitu, for your information gitu. Mas Mesa ini itu merupakan mahasiswa internasional yang asalnya dulu satunya dari Kamboja gitu. Dan nanti Mas Mesa bisa memperkenalkan singkat juga gitu tentang Mas Mesa. Dan itu tadi Mas, gimana sih belajar di jadi mahasiswa Ilmu Hama Tanaman tuh gimana gitu? Mas. Ya, terima kasih. Oh iya, benar-benar ada titipan pertanyaan dari Pak Putra nih, saya juga lupa gitu. Ya, ya. Kenapa milihnya Ilmu Hama Tanaman UGM gitu? Kan ada kampus lain gitu misalkan. Iya, iya. Ya, pertama pertanyaan yang saya sering atau kata-kata yang saya sering dengar di Jogja pun atau dimanapun. Setelah mereka tahu saya kuliah di UGM, katanya ya, wow, keren banget kuliah di UGM. ya itu saya setuju ya, karena UGM salah satu universitas yang tertinggi di Indonesia, walaupun di Asia Tenggara juga. Ya. Kemudian UGM punya banyak dosen-dosen yang lulus dari luar negeri, ya, sebanyaknya PhD profesor juga dari sini. Dan ya sekarang tentang topik riset, kalau ya teman-teman yang mau masuk S2 di IHT merasa takut gimana, tapi bisa ya sekarang banyak topik riset di departemen yang terkait dengan apa yang terjadi di lapangan di Indonesia pun dimanapun gitu. Nah, selain kuliah terkait dengan Jogja gitu, kalau kita stres atau manapun, cuma 1 jam keluar dari kota Jogja kita bisa healing surround Jogja gitu juga ya. Terus sama dosen juga friendly, supportive gitu, staff di UGM juga supportive, friendly, sama bahan-bahan penelitian, teknologi penelitian juga ya keren banget juga yang itu. Ya cukup ya dari saya. Oke, kalau boleh tahu sekarang penelitiannya apa nih? Penelitian saya tentang singkong
tentang toksikologi hama sama parasitoid pada singkong, ubi kayu ya itu. Ya. Oke, ini mau tanya sedikit nih terkait penelitian begitu. Selama menjalankan penelitian di sini, apakah sangat terbantu atau gimana nih kesannya melakukan penelitian di? Iya. Saya pernah, ya selama penelitian ada masalah, tapi masalahnya itu bisa bantu dari teman-teman, dari dosen, gitu, kasih idea sharing gimana saya bisa dapat hama, di mana saya bisa dapat tanamannya, parasitonya gitu, ya sering helpful gitu. Saya merasa senang kalau udah di ya UGM IHT gitu. Oh iya. Oh, untuk sobat Vito dari IHT ini jangan salah, ini Mas Mesa ini beneran dari Kamboja loh ya, bukan? Iya, bukan karena dia menggunakan bahasa Indonesia terus jangan-jangan orang Pati gitu, enggak, ini beneran dari Kamboja gitu. Cuman karena udah sering ke Indonesia juga ya, jadi bahasa Indonesianya tuh lancar gitu. Oke banget. Iya. Salah satunya lagi ya di sini juga ada teman-teman kalau mau praktis bahasa Inggris mereka sering praktis sama saya juga. Berarti kalau teman-teman mau praktis tentang bahasa Inggris ya mahasiswa banyak dari luar negeri gitu bisa praktis gitu. Saya langsung kontak ya. Ya. Private bahasa Inggris gitu. Iya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Mesa. Terima kasih. Ya, terima kasih kalau juga. Di Kamboja ya katanya Mas itu bom, jadi bom Mesa. Gitu. Iya benar, sama di Jogja, Indonesia juga. Oke. Dan selanjutnya dari fitopatologi nih ada Mbak Rizky Amalia. Pertanyaannya masih gitu. Jadi kesannya sekarang kuliah di fitopatologi seperti apa dan kemudian mengapa sih memilih fitopatologi UGM? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Selamat siang Sobat Vito dan Sobat IHT. Perkenalkan nama saya Rizky Amalia. Saya merupakan mahasiswa aktif fitopatologi, magister fitopatologi yang masuk di tahun 2021 Basal. Artinya sekarang masih masuk di semester 2 begitu. Dan kebetulan saya merupakan mahasiswa sebetulnya utusan dari Kementerian Pertanian begitu untuk tugas belajar di UGM seperti itu. Dan dibiayai penuh sebetulnya oleh Kementerian Pertanian. Untuk kesan dan kesan saya selama 2 semester ini di fitopatologi UGM khususnya, sebetulnya awalnya keinginan saya untuk masuk UGM itu karena dari dulu sebetulnya dari S1, kebetulan saya S1-nya bukan di UGM, tetapi ketika untuk melanjutkan S2 saya kepikiran UGM ini merupakan salah satu universitas yang bergengsi di mata saya seperti itu, dan keinginan saya untuk masuk UGM memang betul-betul tercapai ternyata walaupun di S2 seperti itu, dan saya juga berpikir bahwa UGM ini kan gelarnya terutama ya Bu ya, gelarnya itu MSc, beda dengan yang lain. Jadi itu juga salah satu minat saya seperti itu untuk masuk di UGM. Dan selama 2 semester ini karena juga terbatas dengan pandemi seperti itu, memang agak cukup menyulitkan bagi kami sebetulnya. Tetapi saya terutama teman-teman juga dari Vito maupun IHT dan juga dosen-dosen juga tetap fight begitu untuk gimana bisa belajar dengan baik seperti itu walaupun di masa pandemi dan hanya melalui online seperti dengan daring. Dan saya rasa sistem yang ada di UGM begitu khususnya di perkuliahan itu sudah sangat baik begitu. Bagaimana UGM maupun Vito maupun IHT itu mengatur jadwal yang baik begitu, dan untuk sharing seperti itu bersama dengan dosen maupun bersama dengan mahasiswa yang lain juga terfasilitasi dengan baik seperti itu. Dan keinginan kami untuk tatap muka langsung pun sebetulnya difasilitasi oleh fitopatologi maupun IHT. Kalau di fitopatologi alhamdulillah difasilitasi karena keinginan kami untuk tatap muka yaitu hanya di praktikum seperti itu, dan itu pun dengan sistem yang cukup ketat dengan walaupun di masa pandemi, tapi kami merasa itu sangat-sangat bermanfaat bagi kami seperti itu, dengan
belajar langsung, bertatap muka langsung, baik dengan asisten maupun dengan dosen, itu sudah cukup membahagiakan bagi kami di masa pandemi untuk berkuliah seperti itu. Dan kebetulan juga teman-teman di mahasiswa itu sebetulnya walaupun daring, kuliahnya masih daring online, tapi tetap ingin ke Jogja. Jadi memang semua mahasiswa teman-teman itu sudah ada di Jogja, walaupun kuliahnya masih daring seperti itu, karena Jogja adalah salah satu tempat yang memang kalau kata orang-orang kan tempat yang tidak terlupakan dan penuh kenangan seperti itu. Dan kami mahasiswa mencoba untuk membuat kenangan itu di Jogja bersama dengan Vito Patologi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Jadi paket plus ya, yang mana Vito Patologi sama IHT-nya juga udah oke banget, tambah lagi di Jogja gitu. Jadi tuh jadi apa ya, kenangannya itu jadi double-double gitu. Begitu. Oke, sip. Oke, terima kasih Mbak Rizky dan Mas Misa. Dan mungkin yang terakhir nih tentang penelitian. Nah, saya mau tanya langsung ke Kaprodinya nih. Tadi kan udah disebutkan ya bahwa tentang penelitian sangat terbantu begitu, dan kemudian topik risetnya banyak gitu. Nah, dari fitopatologi dan IHT sendiri terkait topik riset, apakah mengakomodasi, memberikan saran atau bagaimana? Mungkin dari Bu Ani. Oke, ya. Jadi kami di prodi, misalnya di prodi fitopatologi, dosen-dosennya itu pasti juga punya pengembangan penelitian masing-masing sesuai dengan tugas maupun keilmuan yang akan dikembangkan di departemen, begitu Mbak Yuni. Jadi dengan begitu kami pasti punya riset, masing-masing itu pasti punya riset begitu. Nah, riset ini karena kami di dunia pendidikan ya, tentu saja kita akan bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa, terutama yang di prodi magister begitu ya. Sehingga ya riset yang kami miliki ini biasanya kami langsung akan tawarkan. Nah, itu misalnya seperti di prodi fitopatologi, kami membuat list riset-riset yang diselenggarakan oleh dosen dan yang bisa ditawarkan gitu. Dan tentu saja riset-riset yang tergabung dalam, misalnya ada kegiatan riset, payung riset yang besar itu tadi, ya mahasiswa akan tergabung di situ dan difasilitasi pekerjaan risetnya, begitu. Iya, begitu. Dengan begitu mahasiswa akan berlatih, dan juga kalau di magister itu ada memang dari peraturan rektor itu mahasiswa magister harus mampu melakukan publikasi. Sehingga dari situ ya mahasiswa juga berlatih untuk menulis publikasi begitu, dan sistem authorship juga sudah diatur oleh UGM begitu. Jadi nanti juga harapannya mahasiswa magister punya publikasi sebagai first author, sementara yang dosen pembimbing nanti sebagai corresponding, sehingga nanti ketika bekerja itu juga bisa dipakai. Oke, gitu. Jadi dipertimbangkan lah ya. Iya. Oke. Ya, seperti itu Mbak Yuni. Jadi jangan khawatir kalau soal riset itu topiknya banyak sekali, apalagi kita di bidang hama dan penyakit. Nah, gitu. Itu dia sobat. Selalu ada topiknya. Mau dari Pak Buta ada yang mau ditambahkan? Mungkin saya nambahkan ini ya. Jadi pada prinsipnya riset itu ada dua macam. Yang satu itu adalah project based, seperti tadi ada Bu Ani sampaikan, karena kami juga dosen tuh punya project banyak penelitian maksudnya ya. Project dari luar negeri tadi ada ASEAN, kemudian ada kerjasama dengan IRI, ada kerjasama dengan perusahaan multinasional yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, ya, termasuk yang di dalam. Kemudian ada project-project yang itu sifatnya hibah ya Bu Ani ya. Ada hibah yang itu diambil oleh departemen. Nah, dari situ banyak sekali topik-topiknya, sehingga mahasiswa itu diberikan kebebasan. Misalnya, saya ngambil S2 ke UGM itu mau mengambil tentang penelitian tentang ini. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti itu ya udah ngambil itu, karena S1 saya dulu ini saya ingin memperdalam ini di S2. Nah, itu bisa dilanjutkan gitu. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bu Ani tepat sekali, bahwa nanti untuk scientific publication itu yang the first author itu adalah student ya. Kemudian the lecturer itu yang mendampingi, yang memberikan advice, kemudian juga memandu, sehingga nanti lulus dari S2 Vito maupun Hama ini sudah mempunyai kemampuan untuk menulis international publication ya, khususnya yang di bidang kita gitu. Sebetulnya
sebetulnya penelitian dan nanti tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya mahasiswa tidak perlu ragu menyampaikan ke Kaprodi, saya ingin penelitiannya ini loh, saya ingin ini loh. Nah nanti Kaprodi yang akan memilihkan pembimbing yang tepat, yang sesuai dengan kompetensi bidang tersebut gitu. Nah tadi mungkin sebelum lupa saya nambahkan yang MSc tadi ya. Oke, Bapak silakan. Ya MSc ini memang ya banyak orang bilang wah biar pikiran luar negeri sehingga MSc, bukan begitu ya. Tetapi bahwa kita tahu dan kita sadari bahwa UGM ini adalah international university. So our student itu dari mana saja ya, around the world. Ya sehingga kalau mereka keluar kemudian dengan MSc itu tepat ya. Kenapa? Karena di negaranya juga tidak perlu lagi kemudian membuat surat tambahan bahwa ini setara dengan MSc dan sebagainya. Karena itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi awal dulu kami S2 kami itu lulusannya SU, sarjana utama. Kemudian menjadi MP, Magister Pertanian. Tetapi teman-teman saya kebetulan dulu waktu saya S2 di UGM ya, itu teman saya dari Afrika. Di sana beliau menjadi pejabat, kemudian kalau di sini mungkin pengajuan kenaikan pangkat atau apa gitu ya, persamaan gitu ya, apa namanya, pengakuan kelulusan itu masih membutuhkan MP itu apa? Tidak dikenal itu di luar negeri. Kemudian universitas, fakultas harus membuat lagi bahwa itu setara dengan MSc gitu. Akhirnya kemudian kita buatlah itu sampai sekarang MSc, dan saya kira tidak berlebihan kita menggunakan gelar MSc. Terbukti juga Mas Mesa tadi jauh-jauh dari Kambodia sekolah ke sini ya, nanti lulusnya MSc kan sudah tepat kan itu. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Buta dan Bu Ani atas ceritanya begitu. Jadi udah sangat lengkap banget, komplit banget siang hari ini. Udah tadi kita mendapatkan penjelasan secara lebih detail ya. Dari Kaprodi, kemudian testimoni dari alumni dan juga dari mitra begitu, dan dari mahasiswa itu sendiri. Jadi sekali lagi saya tanya, masa iya sih Sobat Fito dan IHT masih ragu untuk join bersama kami di fitopatologi atau di ilmu hama tanaman UGM? So tentukan pilihanmu dari sekarang gitu. Oke, karena waktu yang terbatas begitu ya, untuk tanya-tanya jawab, jika Sobat Fito dan IHT ada yang mau dikonfirmasi untuk lebih meyakinkan, kayaknya aku butuh konfirmasi tentang ini nih yang tadi belum disampaikan gitu, langsung aja bisa DM Instagram @fitopatologi_ugm ya Bu ya, dan @ilmuhama_tanaman, atau bisa juga di email atau di YouTube ini kalau bisa tanya, jadi nanti bisa kita jawab langsung. Ya benar-benar ya, jadi di YouTube silakan mau tanya, nanti kita bisa jawab di situ juga. Oke, saya juga mau mengingatkan gitu bahwa ini pembukaan pendaftaran S2 ya sudah dibuka untuk yang periode 2 dari mulai Mei sampai Juni. Jadi itu tadi, jangan bingung-bingung. Kalau masih bingung, putar video ini berkali-kali gitu kan, biar tambah yakin. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya yang sebesar-besarnya kepada yang jelas kepada Ibu Bapak Kaprodi di sini, kemudian para mitra, alumni dan juga mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya serta mau berbagi dan sharing gitu kepada Sobat Fito dan IHT. Nah, dari saya selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu atas tindakan yang mungkin atau kata-kata yang kurang berkenan, tapi saya ingin menutup dengan beberapa simpulan gitu. Jadi bahwa Magister Fitopatologi dan Ilmu Hama Tanaman itu sudah secara dosen itu sudah dokter semua, jadi secara kepakaran sudah sangat tidak diragukan lagi begitu. Kemudian kita juga ada spesifikasi keahlian begitu, jadi fasilitasnya juga sudah mumpuni dan ada program-program menarik yang ditawarkan seperti exchange atau proyek-proyek penelitian begitu tadi. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Iva. Baik, terima kasih Yuni atas memandu jalannya talk show pada siang hingga sore hari ini. Sangat menarik sekali ya tadi terkait kita berbincang dengan Kaprodi, dengan alumni, dengan mitra dan juga mahasiswa yang
ada di Fitopatologi dan Ilmu Hama Tanaman. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, akan ada penyerahan sertifikat kepada beberapa para narasumber yang akan diwakilkan oleh Bapak Seputa. Mungkin Bapak Seputa, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ini kami sampaikan sertifikat kepada Pak Salam, ya. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak. Kemudian sami-sami Pak Puta, terima kasih undangannya. Ini sertifikatnya mohon diterima, nggih Pak. Saya terima Pak, terima kasih. Salam untuk teman-teman di BISI Internasional TBK. Nanti saya sampaikan Pak. Berikutnya adalah sertifikat untuk Bu Wita, dari Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura di Jakarta. Bu Wita, ini mohon diterima sertifikat dari kami dan ucapan terima kasih, Bu. Ya, sertifikatnya diterima Pak Seputa. Terima kasih banyak. Ini bisa jadi dupak saya ini Pak. Alhamdulillah dapat sertifikat. Ini nilainya juga lumayan menjadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kapoldi, baik kepada Pak Seputa maupun Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu. Salam untuk Bapak Ibu di Direktorat Perlindungan, ya Bu. Salam sehat. Insya Allah disampaikan. Salam ya Pak. Ini kepada Mas Danar, ya. Kami berikan sertifikat. Terima kasih banyak. Ini Mas Danar telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Saya yakin nanti Mas Danar masih ada kerjasama penelitian bersama, ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas undangannya, atas kepercayaannya. Salam untuk Bapak Ibu dosen di sana ya Pak. Ya, terima kasih. Dan salam juga untuk Bapak Ibu dosen di UPN, ya. Kita ini satu keluarga besar. Mas Danang, terima kasih Mas Danar. Ini Mbak Nike, mohon untuk bisa diterima sertifikatnya, dan terima kasih juga Mbak Nike yang jauh di Sumatera, ya. Salam untuk keluarga besar di sana. Salam juga untuk rekan-rekan sekerja di tempat Mbak Nike, ya. Terima kasih banyak Mbak Nike. Terima kasih Pak, sertifikatnya saya terima. Salam buat semua dosen dan rekan-rekan di Jogja ya Pak. Ya, insya Allah, terima kasih. Ini Mbak Rizky, ini mohon diterima sertifikatnya. Nanti ini ya kuliahnya sudah sering di lab Pak, ya. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Rizky. Iya Pak, sama-sama, terima kasih. Ini Mas Mesa, ya, atau apa? Bong Mesa, ya. Terima kasih Pak. Ya, Bong Mesa ini yang apa? Dikira orang Jawa ini kemana-mana. Sering ngomong, saya dikira orang Jawa, sering diajak ngomong bahasa Jawa. Ya, padahal Mas Mesa ini orang Kambodia, ya. Terima kasih Mas Mesa, ya. Terima kasih Pak. Ya. Teman-teman di sana, sekarang di Jogja, ya. Nanti kalau udah balik ke Kambodia kita bisa riset bersama, ya Mas Mesa. Iya Pak, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Seputa. Sebelum acara ini kami tutup, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Mungkin untuk teman-teman dan narasumber semuanya dapat mengaktifkan kameranya dan saya bantu untuk sesi dokumentasinya. Baik, akan saya hitung 1 sampai 3. Mungkin semuanya bisa bergaya dengan gaya terbaiknya, ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Bagi seluruh peserta yang menonton acara Prodi Pasca Sarjana Menyapa ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh
narasumber maupun peserta yang ada atas partisipasinya. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pada siang hingga sore hari ini. Kami berharap acara Prodi Pasca Sarjana Menyapa Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dapat bermanfaat bagi seluruh hadirin sekalian. Saya selaku pembawa acara pada siang hingga sore hari ini berterima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, Sobat Vito dan IHT, serta tim teknis yang telah berperan pada acara siang hingga sore hari ini. Tak lupa juga saya memohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara hari ini terdapat salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.